Sepanjang hidup kita di saat-saat hening, mungkin pernah terlintas sebuah pertanyaan, sebuah kegelisahan tentang apa yang ada di balik tirai kematian. Bagi banyak dari kita, pertanyaan ini muncul dalam bentuk yang lebih personal dan praktis. Bagaimana jasad kita akan diperlakukan ketika napas terakhir telah dihembuskan? Saya telah menghabiskan puluhan tahun untuk menyelami lorong-lorong paling gelap dari jiwa manusia. Saya telah menganalisis ribuan mimpi, berbicara dengan begitu banyak orang tentang ketakutan dan harapan mereka, dan mempelajari simbol-simbol kuno yang telah membimbing umat manusia sejak zaman dahulu. Dari semua yang saya pelajari, ada satu pertanyaan yang terus mengikuti saya bagaikan bayangan yang setia. Sebuah pertanyaan yang pertama kali saya dengar dari seorang pasien di ranjang kematiannya. Dengan suara bergetar penuh kecemasan. Mengapa jika saya dikremasi, saya tidak akan bangkit kembali? Pertanyaan yang tampaknya sederhana ini menyimpan salah satu misteri terdalam dari eksistensi kita. Ini bukan sekadar perdebatan tentang tradisi atau praktik pemakaman. Ini adalah pertanyaan yang menyentuh inti dari siapa kita, apa yang kita percayai tentang jiwa dan raga, dan harapan apa yang kita pegang untuk melampaui kematian. Dalam perjalanan pencarian ini, saya telah menggali agama-agama dunia, menguraikan naskah-naskah alkimia yang penuh teka-teki, dan mempelajari ritual kuno dari peradaban yang telah hilang. Yang saya temukan sungguh mengejutkan sekaligus menawan. Keyakinan akan kebangkitan jasmani bukanlah sesuatu yang kebetulan. Itu tertanam jauh dalam jiwa kolektif kita, dengan alasan-alasan yang melampaui teologi konvensional. Dalam video ini, saya akan membagikan penemuan-penemuan itu kepada Anda. Kami akan menjelajahi rahasia di balik kremasi, kebangkitan, dan mengapa topik ini telah memicu perdebatan sengkarut selama berabad-abad. Jika Anda tertarik untuk menyelami misteri kesadaran, mimpi, dan makna kehidupan, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Perjalanan kita baru saja dimulai. Bayangkan nenek moyang kita duduk di sekitar api unggun, memandang bara yang menyala sambil merenungkan nasib saudara mereka yang telah tiada. Dalam kegelapan malam, mereka menyadari satu hal, api memiliki dua sifat yang bertolak belakang. Di satu sisi, ia menghangatkan dan menerangi. Di sisi lain, ia melahap dan menghancurkan. Dalam relung jiwa manusia yang paling purba, telah tertanam suatu ketakutan terhadap kremasi. Ini bukanlah ketakutan rasional, melainkan perasaan mendalam yang muncul dari alam bawah sadar kolektif kita. Mari kita telusuri jejak-jejaknya. Di Mesir kuno, api pemakaman dianggap sebagai penghancuran akhir bagi jiwa. Bagi mereka, jasad yang diawetkan adalah jangkar yang memungkinkan kekuatan kehidupan, untuk kembali dan bersatu dengan raga dalam kebangkitan. Tanpa jasad yang terpelihara, akan mengembara tanpa tujuan, terkutuk dalam keberadaan bayangan di Duat, alam bawah tanah Mesir. Bangsa Ibrani kuno juga memiliki keengganan serupa. Dalam Perjanjian Lama, membakar jasad bukanlah sekadar metode pemakaman, ia adalah hukuman tertinggi bagi penjahat, penghujat, dan mereka yang dikutuk Tuhan. Ketika Achan mencuri jarahan dari Yerikho, ia tidak hanya dihukum mati, tetapi jasadnya dibakar sebagai tanda penolakan ilahi. Seolah-olah api tidak hanya melahap dagingnya, tetapi juga kemungkinan keberlangsungan hidupnya di masa depan. Bahkan di India, di mana kremasi dipraktikkan secara luas, pandangan mereka tentang tubuh sangat berbeda. Bagi penganut Hindu, tubuh adalah mayat ilusi, yang harus dihancurkan untuk membebaskan Atman, jiwa sejati, dari siklus reinkarnasi. Namun, kremasi di sana pun dikelilingi oleh protokol sakral yang ketat. Ini bukan sekadar membakar jasad, melainkan proses alkimia transformasi. Apa yang diajarkan semua ini kepada kita? Bahwa perlakuan terhadap jasad setelah kematian bukanlah sekadar persoalan praktis atau higienis. Ia bersifat simbolis, penuh makna psikologis, dan syarat muatan spiritual. Alam bawah sadar kolektif kita, lapisan psike yang kita warisi bersama sebagai manusia, mengandung pola arketip kebangkitan yang terikat erat dengan pelestarian atau transformasi ritual tubuh fisik. Lalu bagaimanakah sebenarnya kitab suci memandang persoalan ini? Selama bertahun-tahun, banyak umat Kristiani berargumen bahwa kremasi bertentangan dengan iman
karena dianggap menghalangi kebangkitan tubuh. Namun, ketika kita menyelami teks-teks suci dengan ketelitian yang sama, seperti ketika saya mengurai mimpi para pasien, sebuah kenyataan mengejutkan terungkap. Tidak ada satu pun ayat dalam Alkitab yang secara eksplisit melarang kremasi. Tidak satu pun. Tidak ada perintah yang berbunyi, "Janganlah kamu membakar jasad orang mati." Yang kita temukan justru referensi tentang pembakaran sebagai hukuman, seperti pada kasus Achan yang tadi saya sebutkan, atau pembakaran tulang-tulang Raja Edom dalam kitab Amos sebagai tanda penodaan. Namun, disinilah letak rahasianya. Ada pengajaran implisit yang tertanam dalam seluruh narasi Alkitabiah. Tubuh tidak dianggap sebagai sesuatu yang bisa dibuang begitu saja. Kitab suci secara konsisten menekankan kesucian tubuh fisik. Dalam kitab Kejadian, Allah membentuk Adam dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalamnya. Tubuh bukanlah penjara bagi jiwa, seperti yang diajarkan kaum Gnostik, melainkan bagian integral dari kodrat kita. Rasul Paulus, seorang jenius psikologis abad pertama, menulis dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus?" Perhatikan, dia tidak berkata bahwa jiwamu adalah baitnya, melainkan tubuhmu. Ini adalah pembedaan krusial yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang Kristen modern. Kekristenan awal tidak bersifat dualistis seperti pemikiran Plato. Mereka tidak percaya pada jiwa murni yang terperangkap dalam daging yang rusak. Mereka percaya pada kesatuan psikosomatik manusia, bahwa tubuh dan jiwa adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam studi saya terhadap bapak-bapak gereja, pemahaman ini bersifat universal selama 5 abad pertama kekristenan. Tertullianus, Origenes, Agustinus, semuanya mengajarkan bahwa tubuh akan bangkit karena tubuh adalah hakiki bagi identitas manusia yang utuh. Lalu mengapa kremasi menjadi persoalan? Karena ia melambangkan penghancuran secara sengaja terhadap apa yang dijanjikan Tuhan untuk dipulihkan. Ibaratnya, kita seolah berkata kepadanya, "Saya tidak membutuhkanmu untuk memulihkan tubuh saya. Saya akan menghancurkannya sendiri." Ini adalah tindakan ketidakpercayaan secara simbolis, bahkan jika tidak disengaja demikian. Dan kini, kita tiba pada sebuah persimpangan pemahaman. Jika tubuh begitu penting, lalu di manakah sebenarnya posisi api dalam seluruh perjalanan spiritual ini? Dalam penelitian saya terhadap simbol-simbol agama, api ternyata memiliki wajah ganda yang selalu hadir dalam pikiran manusia. Dalam relung jiwa kolektif kita, api muncul dalam 3 peran yang berbeda. Pertama, sebagai alat penghakiman ilahi. Kita mengenang Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh hujan api. Kita teringat pada Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, yang habis dilalap api ilahi karena mempersembahkan ukupan yang tidak semestinya. Api, dalam bentuk ini, mewakili murka Tuhan yang mengonsumsi segala yang tidak murni. Namun, di sisi lain, api juga merupakan sarana pemurnian. Logam-logam berharga dimurnikan dalam bara api. Para nabi menggambarkan Tuhan sebagai api yang memurnikan, yang menyucikan umatnya seperti perak yang dimurnikan. Dalam kitab Maleakhi dikatakan, "Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam." Lalu, ada wajah ketiga dari api, sebagai kehadiran ilahi itu sendiri. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tuhan menuntun bangsa Israel di padang gurun dengan tiang api. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun bagaikan lidahlah api. Lalu apa makna semua ini bagi praktik kremasi? Disinilah letak titik kritisnya. Api kremasi bukanlah api sakral dari kehadiran ilahi. Ia juga bukan api pemurni sang penyuling. Api kremasi adalah api yang melahap, api penghakiman, api yang mengubah segalanya menjadi abu. Dalam alam bawah sadar kolektif, membakar jasad mengaktifkan pola-pola arketip yang terkait dengan kehancuran akhir, dengan penghakiman, dengan pemusnahan. Ia tidak mengaktifkan pola-pola transformasi dan kelahiran kembali. Inilah yang sangat penting untuk dipahami. Umat Kristiani awal menolak kremasi
bukan hanya karena alasan teologis yang eksplisit, tetapi karena mereka secara intuitif memahami bahwa praktik itu melanggar struktur simbolis yang diperlukan untuk menjaga harapan kebangkitan tetap hidup. Ketika kita mengubur jasad, simbolnya jelas. Benih yang ditanam di tanah yang akan bertunas menjadi kehidupan baru. Ketika kita membakar jasad, simbolnya sama jelasnya, kehancuran akhir. Penghakiman oleh api yang dikhususkan bagi mereka yang terkutuk. Kini, izinkan saya membawa Anda melangkah lebih dalam ke wilayah di mana kata-kata tak lagi cukup, ke tempat di mana jiwa manusia berbicara melalui bahasa simbol dan mimpi. Selama bertahun-tahun praktik klinis, saya telah menyadari bahwa ada kebijaksanaan kuno yang mengalir dalam diri setiap insan, sebuah ingatan kolektif yang melampaui pengalaman pribadi. Dalam alam bawah sadar kolektif ini, tersimpan pola-pola universal yang saya sebut archetype. Salah satu yang paling kuat adalah archetype kematian dan kebangkitan. Kita menemukannya dalam hampir setiap budaya dan agama di dunia. Osiris dibunuh dan dimutilasi, lalu Isis menyatukan kembali bagian-bagian tubuhnya dan menghidupkannya kembali. Dionysius dicincang dan dimakan, namun Zeus membangkitkannya. Kristus wafat dan bangkit pada hari ketiga. Pola ini bukan sekadar salinan dari mitos yang menyebar ke seluruh dunia. Ia adalah struktur bawaan psike manusia yang muncul secara spontan dalam budaya yang berbeda karena mencerminkan sesuatu yang mendasar tentang pengalaman manusia akan transformasi. Dalam studi saya tentang mimpi, saya telah menganalisis ribuan mimpi yang mengandung gambaran kematian dan kebangkitan. Seseorang bermimpi mati lalu terlahir kembali, yang lain bermimpi dikubur hidup-hidup lalu muncul dari bumi. Mimpi-mimpi seperti ini biasanya terjadi selama periode transformasi psikologis yang mendalam, ketika ego lama sekarat dan rasa identitas baru sedang lahir. Namun, yang sangat menarik adalah bahwa dalam mimpi-mimpi arketipikal ini, proses kematian dan kebangkitan selalu melibatkan tubuh. Sang pemimpi tidak hanya naik sebagai roh murni, tubuhnya mati, seringkali dikuburkan atau direndam dalam air, lalu tubuh itulah yang terlahir kembali dalam wujud yang diubah. Ketika saya menganalisis mimpi yang melibatkan kremasi, saya menemukan pola yang berbeda. Kremasi dalam mimpi biasanya melambangkan kehancuran akhir, terminasi absolut, atau pemurnian melalui pemusnahan. Ia tidak muncul sebagai simbol kelahiran kembali. Archetype kebangkitan membutuhkan kesinambungan jasmani. Mungkin ada transformasi radikal, tetapi selalu ada tubuh yang mati dan tubuh yang terlahir kembali. Kremasi, dalam bahasa simbolis alam bawah sadar, memutus kesinambungan ini. Ini bukan berarti kremasi secara fisik mencegah kebangkitan jika Tuhan memang Maha Kuasa. Namun ini berarti kremasi secara psikologis tidak selaras dengan archetype kebangkitan yang dibutuhkan alam bawah sadar kolektif untuk memproses kematian dan memelihara harapan akan kehidupan setelah kematian. Akhirnya, kita tiba pada pertanyaan yang paling hakiki. Setelah menyusuri lorong waktu, menelusuri kitab suci, dan menyelami alam bawah sadar kita, pertanyaan sesungguhnya bukan lagi, apakah Tuhan dapat membangkitkan jasad yang dikremasi? Jika Tuhan memang Maha Kuasa, tentu Dia mampu membangkitkan abu, atom-atom yang tersebar, bahkan tubuh yang telah hancur lebur. Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan adalah lebih personal dan mendalam. Apa yang ingin kita nyatakan melalui pilihan kita? Cara kita memilih untuk memperlakukan jasad setelah kematian adalah sebuah pernyataan teologis, psikologis, dan spiritual. Ia adalah cermin dari apa yang kita yakini tentang hakikat manusia, tentang nilai materi fisik, tentang makna kebangkitan. Ketika kita memilih penguburan, kita sedang menyatakan secara implisit, saya percaya tubuh ini suci, saya percaya materi fisik penting, saya percaya pada kebangkitan tubuh, saya percaya identitas saya mencakup tubuh fisik ini. Ibarat benih yang ditanam di tanah, kita mempercayai janji transformasi. Sebaliknya, ketika kita memilih kremasi, kita membuat pernyataan yang berbeda. Mungkin kita berkata, tubuh hanyalah wadah sementara dari jati diri sejati saya. Yang penting hanya jiwa. Atau mungkin kita sekadar terdorong oleh pertimbangan praktis. Kremasi lebih murah, lebih sederhana. Namun,
Alam bawah sadar kolektif kita memahami simbol-simbol ini, bahkan ketika pikiran sadar kita mengabaikannya. Simbol tubuh yang dikurangi menjadi abu oleh api memiliki makna arketip yang mempengaruhi ketenangan psikologis kita dalam menghadapi kematian, serta ketenangan mereka yang kita tinggalkan. Dalam praktik klinis saya menemukan bahwa mereka yang berasal dari tradisi yang menekankan penguburan yang hormat dan kebangkitan fisik cenderung memiliki lebih sedikit kecemasan eksistensial terhadap kematian. Keyakinan akan kebangkitan didukung oleh ritual yang tepat, memungkinkan kita memandang kematian bukan sebagai akhir absolut, melainkan sebagai transformasi. Oleh karena itu, pilihan ini bukanlah sekadar masalah preferensi pribadi atau kepraktisan. Ia adalah bagian terakhir dari narasi hidup kita. Sebuah pesan terakhir tentang apa yang kita nilai, apa yang kita harapkan, dan bagaimana kita memandang hubungan antara yang fana dan yang kekal.